Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita dapat berjumpa kembali pada pembelajaran online kita. Pada pembelajaran online kita hari ini atau pada pertemuan ini, yang kita bahas adalah terkait tentang algoritma pembelajaran mesin. Sebelumnya saya mohon maaf karena di pertemuan-pertemuan sebelumnya saya hanya melampirkan PowerPoint-nya saja dan tidak membuat videonya dikarenakan sedang ada berbagai kegiatan, diantaranya adalah persiapan untuk wisuda dan persiapan untuk kelulusan mahasiswa yang tahun sebelumnya. Nah, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu agar apa yang kita kerjakan kali ini bermanfaat dan berfaedah untuk kita semua. Berdoa dipersilahkan. Oke, kita mulai ya. Pokok bahasan pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang algoritma Navier-Bayes dan metode Laplacian correction. Algoritma Navier-Bayes itu sederhananya adalah memprediksi peluang di masa depan berdasarkan pengalaman di masa sebelumnya. Algoritma ini adalah penggabungan dari metode probabilitas atau metode kemungkinan dan statistik. Nah, ini ditemukan oleh ilmuwan Inggris yang bernama Thomas Bayes. Beliau yang telah menemukannya. Nah, pada algoritma ini, jadi singkatnya dia bisa memprediksi kemungkinan yang terjadi ketika ada data baru. Nah, kemungkinan tersebut diprediksinya dari apa? Berdasarkan pengalaman yang sudah ada atau berdasarkan data-data yang sudah kita punya sebelumnya. Nah, kalau kalian lihat, di sini ada contoh kasus, di mana contoh kasus tersebut dengan menggunakan probabilitas, kita menggunakan peluang untuk pengambilan nilai dadu yang akan muncul. Berapa peluang munculnya angka 4 dalam satu kali lemparan dadu? Kemungkinannya adalah 1/6. Dapat di mana 1/6? Karena 1 itu didapat dari kemungkinan posisi 4 muncul dari atas. Karena dilihat atau nilai yang pasti adalah nilai yang dari atas. Untuk kemunculan angka 4-nya, berarti cuma satu sisi saja dari atas, berarti 1. Dan kemudian 6 itu diambil dari mana? Diambil dari total keseluruhan angka dadu yang akan muncul atau kemungkinan dadu yang akan muncul saat kita lempar. Di sini ada contoh kasus, di mana contoh kasus tersebut kita selesaikan dengan cara menggunakan algoritma Navier-Bayes. Navier-Bayes, nah kita harus mempunyai tabel yang tadi disebut adalah memprediksi, berarti kita harus punya data. Nah, data tersebut adalah data training atau data yang sudah kita punya atau data yang sudah pernah kita olah. Kemudian syaratnya yang pasti harus ada atribut, di mana atribut kalau kalian lihat itu ada field, ada pelanggan, ada kartu, ada panggilan, ada pengguna, ada bonus. Jika dilihat dari tabel yang ada di sini, ini adalah data training, di mana data tersebut adalah data yang kita gunakan untuk memperoleh kemungkinan yang terjadi selanjutnya. Nah, kemungkinannya apa? Kemungkinannya tuh jika ada pelanggan baru, misalkan di sebelah sini ada pelanggan baru namanya Anya. Nah, di dalam data training ada namanya atribut, kemudian ada juga yang namanya kelas. Kelas itu kalian lihat di sini adalah kelasnya yang kita gunakan adalah bonus. Kenapa kita pilih kelasnya adalah bonus? Ini adalah kemungkinan yang terjadi untuk orang tersebut apakah mendapatkan bonus atau tidak. Nah, sedangkan atribut yang digunakan untuk mengambil keputusan tersebut atau indikator-indikator untuk mengambil keputusan ketika orang tersebut berhak mendapatkan bonus atau tidak, diantaranya hanya 3, yaitu kartu, panggilan, dan pengguna. Nah, kenapa pelanggan tidak? Karena pelanggan adalah hanya atribut berdasarkan nama, tidak menjadi tolak ukur sebagai pengambilan keputusan untuk bonus ya atau tidak. Jadi, atribut yang umum kita pakai atau atribut yang kita jadikan sebagai bahan sebagai pengambil keputusan adalah kartu, kemudian panggilan dan pengguna. Kemudian untuk kelasnya atau labelnya adalah bonus. Lain hal ketika ada kasus seperti ini, misalkan contoh ada
pelanggan baru atas nama misalkan Sukisno. Nah, kemudian di perusahaan tersebut itu adalah saudaranya Bapak Sukisno adalah ownernya gitu, atau saudara Bapak Sukisno adalah orang yang memegang sistem. Ketika dia tahu ada nama Sukisno, dia bisa saja langsung memberikan hak atau memberikan dia bonus tanpa menggunakan indikator-indikator yang sudah ada, tanpa mempedulikan atribut-atribut yang sudah dipunya oleh Bapak Sukisno. Contoh, walaupun dia prabayar kayak atau dia pasca bayar atau tanggalnya sedikit, itu tidak hiraukan. Tapi itu adalah kasus-kasus yang kalau punya orang dalam. Nah, kalau secara sistem berarti dia harus mengikuti aturan-aturan yang sudah ada. Dan ini kita bisa cari selanjutnya ketika ada customer baru atas nama Anya, kemudian dia menggunakan kartu pasca bayar, panggilannya cukup, tidak begitu banyak, tapi cukup, kemudian penggunaan rendah. Nah, kira-kira dia dapat bonus atau tidak? Record yang ini adalah data testing atau data yang akan kita cari nilainya menggunakan metode naive Bayes. Jadi kemungkinan pelanggan tersebut atau pelanggan baru tersebut mendapatkan bonus atau tidak dengan metode naive Bayes. Nah, langkah yang pertama atau penyelesaian yang pertama kita harus cari total record pada kelas. Total record pada kelas artinya kita harus cari dulu dari tabel tersebut, kita cari dulu total keseluruhan recordnya. Total record pada penyelesaian yang pertama itu kalau dilihat di sini ada 11 itu didapat dari baris. Nah, kemudian di sini yang kita jadikan record adalah bonus ya tadi. Nah, setelah itu kita lanjut lagi, kita cari total record yang bernilai ya dan bernilai tidak. Nah, di sini kita dapat probabilitas yang mendapatkan nilai ya itu adalah 8. 8 itu didapat dari ya, kemudian 11 itu didapat dari jumlah total record yang kita punya. Kemudian probabilitas untuk yang bernilai tidak itu ada 3. Ada 3 kemungkinan tidak per 11. 11 diambil dari total keseluruhan record yang ada pada bonus atau pada kelas. Jadi kalau bisa dilihat di situ perbandingannya adalah 8/11 untuk ya dan 3/11 untuk tidak. Nah, kemudian untuk cara yang kedua, sekarang yang kita cari kemudian adalah pasca bayar, karena kalau kalian lihat di situ atas nama customer A-nya mempunyai nilai kartu adalah pasca bayar. Berarti kita harus mencari dulu kartu yang pasca bayar yang bernilai ya dan yang bernilai tidak. Kita seleksi dulu. Kalau kalian lihat di situ yang bernilai ya itu sudah kita seleksi dan sudah kita beri warna. Probabilitas untuk yang bernilai ya adalah 6, didapat dari kemungkinan ya pada pasca bayar, berarti 6/8. Kemungkinan yang untuk mendapatkan nilai tidak adalah 0 atau 0. Jadi untuk tidak adalah 0/3. Kemudian untuk penyelesaian yang ketiga atau langkah yang ketiga, dilihat dari customer atas nama A-nya, dia panggilannya cukup. Berarti kita seleksi dulu cukup pada tabel itu dilihat cukup ada 4. Dimana cukup kita cari lagi cukup yang bernilai ya dan cukup yang bernilai tidak. Kemungkinan untuk mendapatkan cukup yang bernilai ya adalah 3/8. 8 itu tetap diambil dari nilai ya pada bonus. Kemudian untuk yang cukup tapi bernilai tidak adalah 1/3. Selanjutnya langkah yang keempat. Langkah yang keempat kita ambil dari penggunaan. Penggunaan atas nama customer yang baru itu adalah rendah.
Nah, kita seleksi dulu penggunaan yang rendah, itu kita dapat 3 angka atau 3 data. Kemudian di situ kita seleksi lagi rendah yang memiliki nilai ya dan rendah yang memiliki nilai tidak. Probabilitasnya untuk rendah yang mendapatkan nilai ya itu adalah 1/8. Kemudian ya rendah untuk mendapatkan nilai tidak adalah 2/3. Selanjutnya langkah kelima, setelah data yang tadi sudah kita kumpulkan, mulai dari record atau label, kemudian ada atribut mulai dari kartu, kemudian panggilan dan pengguna, kita bisa dapat probabilitas ya dan tidak. Pertama dari bonus, itu ada 8/11, kemudian yang tidak adalah 3/11. Kemudian untuk atribut kartu pasca bayar, cukup dan rendah, itu kalau kalian lihat di tabel, ada untuk kemungkinan ya adalah 6/8, kemudian yang tidak adalah 0/3, yang panggilan untuk cukup yang menggunakan nilai ya adalah 3/8, kemudian yang probabilitas untuk cukup yang tidak adalah 1/3, kemudian penggunaan yang rendah untuk kemungkinan ya adalah 1/8 dan kemungkinan tidak adalah 2/3. Nah, untuk menentukan nilai customer baru si A-nya tersebut dapat apa, nah kita tinggal bandingkan saja kemungkinan ya dan kemungkinan tidak. Kita jumlahkan dari keseluruhan total yang kita dapat dari ya, berarti 8/11 dikali 6/8 dikali 3/8 dikali 1/8. Itu hasilnya berapa? Kalau di situ dilihat 0,0256. Kemudian untuk P atau probabilitas untuk yang nilainya tidak, 3/11 dikali 0/3 dikali 1/3 dikali 2/3 hasilnya 0. Berarti customer baru itu nanti akan mendapatkan ya setelah kita coba menggunakan metode tersebut. Oke, kalau dilihat dari perbandingan tadi, untuk probabilitas yang nilainya tidak, ada sedikit kejanggalan, di mana dia ada data yang nilainya 0. Otomatis, ketika ada data yang nilainya 0, semua data yang dikalikan terhadap nilainya 0, pasti hasilnya adalah 0. Nah, jadi kita akan membutuhkan yang namanya metode Laplasia. Nah, Laplasia itu adalah teknik perhitungan yang mampu menghindari probabilitas yang nilainya 0. Ditemukan oleh Pierre Laplace. Laplasia itu sangat baik atau sangat akurat digunakan untuk dataset atau data yang memiliki tuple atau record yang banyak. Jadi, ketika ada data record yang banyak, dia sangat akurat. Tapi agak kurang akurat ketika dataset di mana dataset tersebut memiliki record atau tuple yang sedikit. Nah, kalau dilihat dari kasus sebelumnya, kalau kalian perhatikan, kasus sebelumnya adalah probabilitas yang nilainya ya, itu tidak ada nilai kosongnya ya. Jadi, hasilnya ketika dijumlahkan ada nilai 0,0256, kemudian yang tidak itu ada nilai yang nilainya kosong. Otomatis ketika value atau nilai dikalikan oleh kosong akan mendapatkan jawaban 0 juga. Berarti tidak adil. Nah, oleh karena itu kita menggunakan metode Laplasia. Nah, cara kerjanya gimana sih? Cara kerjanya adalah menambahkan satu record pura-pura atau record palsu di kelas bonus yang bernilai tidak. Ingat ya, di kelas bonus yang bernilai tidak. Kenapa sih? Karena di kelas bonus yang bernilai tidak, itu ada satu
value yang nilainya 0. Nah, kemudian kita tambahkan lagi. Kemudian, di dalam atribut, itu kalau atribut umum yang tadi kita gunakan, ada kartu, kemudian ada panggilan, ada pengguna. Di mana mempunyai nilai pasca bayar, cukup, dan rendah. Itu adalah nilai untuk atau nilai yang dipunya oleh atribut. Sehingga record nanti kita tambahkan menjadi 3. Karena penambahan tadi, atribut kartu, panggilan, dan pengguna. Nah, di sini, ini hanya record pembantu ya, atau record pura-pura saja. Jadi, kalian bayangkan nanti nilai tersebut hanya nilai membantu kita agar kita dapat perbandingan yang jelas antara nilai ya dan tidak. Jadi, tidak 0,000 hasilnya, tapi 0,02, sekian dibanding dengan 0, sekian. Nah, penyelesaiannya coba kamu lihat di sini ada keterangan ya, kemudian itu adalah keterangan tidak sebelum menggunakan metode Laplacian correction dan sesudah menggunakan Laplacian correction. Nah, yang pasca bayar kamu perhatikan di situ ada yang tidak ya, 0/3 menjadi 1/6. Nah, kok bisa menjadi 1/6? 1 adalah penambahan record, kemudian itu 6 adalah 3 ditambah tadi, atribut 3 yang tadi kita gunakan. Ada kelas, ada kartu, ada pengguna, kemudian ada panggilan kalau tidak salah. Nah, itu pun nanti kita gunakan untuk keseluruhan penjumlahannya. Berarti tambahkan 1, tambahkan 3 di ekornya untuk yang tidak. Contoh yang di sini cukup dari 1/3 menjadi 2/6. Jadi 1 ditambah 1 tadi hasilnya 2, kemudian yang 3 di bawahnya per 3. 3 ditambahkan 3 record jadi 2/6. Begitu pula dengan yang rendah. Nah, setelah sudah kita jumlahkan dan mendapatkan nilai Laplacian correction-nya sudah tidak mendapatkan nilai hasil 0, sekarang kita jumlahkan. Nah, setelah kita jumlahkan, perbandingan probabilitas untuk yang nilainya tidak, yang sebelum menggunakan Laplacia dan sesudah menggunakan Laplacia correction, sudah dilihat ya, yang di atas adalah nilainya 0, kemudian yang di bawah ketika sudah dijumlahkan atau dikalikan adalah 0,0076. Jadi, customer baru itu dapatnya apa? Customer baru kalau kalian lihat, si customer baru itu nanti mendapatkan hasil lebih besar tetap. Yang lebih besar adalah ya, karena 0,0256. Yang tidak 0,0076. Jadi, walaupun hasilnya tetap saja nilainya ya, tapi perbandingannya jelas, tidak berdasarkan nilai kosong, tapi ada nilainya. Oke, kiranya materi kita cukup sampai di sini. Terima kasih atas waktunya. Saya mohon maaf bila ada kesalahan dari saya, baik dari pengucapan atau materi saya yang kurang jelas. Terima kasih, sampai berjumpa di lain waktu. Kita tutup pertemuan kali ini dengan membaca Alhamdulillah. Terakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.